Dia tidak sekedar datang, saudara. Saudara, yang kau hadapi itu bukan iblis ece-ece, bukan ratu kidul. Saudara, yang kau hadapi itu adalah hujan meteor Lucifer yang bilang untuk menghancurkan. Dia tidak pernah puas kalau belum sampai habis rata. Saudara, itu artinya sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Saudara, iblis mulai berkata, Tuhan kan ditata, nggak tahu apa-apa. Aku lebih tahu. Saudara, ini gelombang Lucifer. Dan saudara bilang, masa saya berani itu? Saudara, kalau kita bilang begini, kenapa saya belum dikasih jodoh? Kenapa saya ya belum dikasih rumah? Bukankah saya sudah ini, sudah perpuluhan? Namanya kita mau berkata, saya lebih tahu. Saya lebih berhak. Saudara, dan itu ingat gelombang. Hari ini, kalau saudara sekali lagi mau yang ke Israel maupun yang tinggal di sini, mari mulai berkata, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Aku percaya. Aku percaya. Saudara, gelombang yang selanjutnya adalah pemberontakan. Saudara, mereka Lucifer dan pasukannya mulai berontak. Mereka mulai tidak puas. Dan mereka mulai berkata, kita bisa kok lebih baik dari Tuhan. Dan itulah puncaknya. Itulah kesombongan. Dan itu membuat dia dilempar Tuhan ke alam maut, ke neraka. Saudara, hari ini saya mau berkata, waspadai. Karena saudara berangkat, mereka sudah mulai, saudara, dengan yang namanya gelombang Lucifer. Saudara, next, apa yang iblis sudah mulai serang? Saudara, hujan meteor namanya Perseid. Saudara, itu sudah mulai terjadi dari tanggal 12 Agustus. Saudara, dan terus next. Saudara, Perseid itu artinya, saudara ya, untuk jadiin reruntuhan, hancur. Saudara, saya tidak tahu dalam hidupmu. Tapi hati-hati. Saudara, hari-hari ini bangun tembok. Karena iblis sedang coba hancurkan. Dia coba hancurkan iman. Dia coba hancurkan kasih. Dia coba hancurkan kesehatan. Dia coba hancurkan keluarga. Persen. Saudara, dan berkata, caranya bagaimana, Bu? Bangun tembok. Saudara, Alkitab bicara banyak tentang tembok. Saudara, ada tembok, saudara ya, urapan. Saudara, ada tembok ketaatan. Ada tembok firman Tuhan. Saudara, hari itu saya punya 2 teman di Padang. Saudara, satunya, saudara, dia taat. Waktu itu tiba-tiba Tuhan bilang begini, kelilingi pabrikmu dengan minyak urapan. Jalani. Saudara, dan pabriknya itu gede 10 hektar. Saudara, dia bilang 10 hektar Tuhan. Tapi dia bilang taat. Saudara, dia bawa minyak urapan. Saudara, beli sampai 1 botol. Saudara ya, dia doakan. Kemudian dia jalanin. 10 hektar dia jalanin keliling. Sampai muter serang. Saudara, tapi yang satu dapat hal yang sama. Dan 3 kali Tuhan bicara. Saudara, dia tidak lakukan. Dia punya 1000 alasan untuk tidak melakukan. Saudara, dan itu terjadi 95. Saudara, atau saya lupa persisnya.
saudara itu padang gempa. Saudara, dan yang menjalani seluruh saudara tetangganya hancur semua. Pabriknya berdiri teguh, tidak kena apapun. Tapi yang tidak menjalani, saudara hancur. Bahkan suaminya mati di depan matanya, tertimpa saudara. Bam. Saudara, anaknya dua-duanya mati, tertimpa. Saudara, dia bilang dalam 1 hari, Bu, saya dari orang yang punya pabrik besar, KTP nggak ada, baju nggak ada. Saudara, dia miskin. Semua uang di bank ikut hancur, catatan hancur. Itu benar-benar habis nol dalam 1 hari. Saudara, tembok ketaatan. Saya berdoa setiap saudara, baik yang tinggal maupun yang pergi, hari-hari ini dengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu, karena setiap orang akan terima sesuatu yang berbeda. Yang satu Tuhan bilang kelilingi, yang satu Tuhan berkata datang pagi-pagi dan nyembah. Tapi saya mau berkata, nak, jangan main-main. Dia tidak sekedar datang, saudara. Saudara, yang kau hadapi itu bukan iblis ece-ece, bukan ratu kidul. Saudara, yang kau hadapi itu adalah hujan meteor Lucifer yang bilang untuk menghancurkan. Dia tidak pernah puas kalau belum sampai habis rata. Saudara, itu artinya untuk merusak. Saudara, merusak hubungan. Saudara bilang, Bu, caranya bagaimana? Sekali lagi. Hari-hari ini saudara dengarkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang diam. Kalau Tuhan bilang bangun pagi, bangun pagi. Kalau Tuhan bilang nyanyi, nyanyi. Saya pernah cerita, tapi ini saya ingatkan lagi. Saudara, hari itu kami sedang peperangan demi peperangan. Saudara, dan satu bapak pergi ke kantor biasa, saudara ya, naik mobil. Di tengah jalan lagi di tol, bayangin saudara, lagi di tol. Tuhan ngomong begini, minggir baca Alkitab. Dia bilang, Tuhan ini di tol, ini lancar. Tuhan nanti baca Alkitab di kantor. Tuhan bilang, minggir. Dan itu di hatinya. Dia minggir, saudara, di bahu jalan. Dan dia baca Alkitab. Saudara, begitu baca Alkitab, saudara, tidak sampai 5 menit ada tronton nabrak, duet. Seharusnya dia di situ. Begitu itu kejadian, dia sampai bengong. Tuhan bilang, sekarang pergi langsung ke kantor. Dia bilang, tadi suruh baca Alkitab cuma buat itu loh, kata Tuhan, supaya kamu terhindar. Saudara, Mahanaim barusan mengalami. Dan saya tidak malu untuk cerita, kami salah. Saudara, anak-anak waktu itu baru selesai lulus. Saudara, kelas 3 SMP lulus semua dan mereka senang banget. Saudara, di Mahanaim ada kelas, yaitu kelas full English program. Dan 80% anaknya orang kaya. Saudara, mereka ngotot mau pergi 3 hari. Saudara, gurunya bilang, saya nggak sejahtera. 1 hari. Mereka bilang 3 hari. Saudara, mereka berangkat. Di dalamnya itu semua anak pemimpin, termasuk cucunya saudara Pak Gideon. Saudara, jam 12 siang, semua mamah semuanya dapat alarm dari Tuhan.
Saudara, yang pertama Ibu Deborah Puji. Kalau saudara tahu itu, saudara ya. Saudara itu pemimpin doa. Telepon anaknya ngomong gini, "Nak, pulang sekarang." Tahu anaknya jawab apa? Mama tuh kenapa sih terlalu sayang saya? Saya yang gak bisa lama mutusin pulang. Kita sesuai jadwal aja. Terus dia bilang, "Please lama, jangan terlalu khawatir." Tutup. Gak lama Ibu Nita telepon anaknya, "Jess, pulang sekarang." Saudara, anaknya ngomong mirip, "Mama, ini sudah schedule, restoran sudah di booking." Saudara, itu 10 mama, semuanya ngomong. Ibu Nike telepon anaknya, urapi semuanya. Periksa lagi, mama gak enak, pulang sebelum gelap. Dan semua jawabnya sama, "Ma, ada rundownnya. Dan mama gak usah sibuk, gak bisalah dirubah sembarangan." Saudara, dan mereka pulang. Jam berapa? Jam 7 malam dari Bandung. Dan jam 8, saudara, itu diterabak tronton. Bang. Semua luka, semua. Gak ada yang gak luka. Dan 2 meninggal dunia. Anaknya Ibu Nita, Jessica, itu sudah meninggal. Tapi mamanya teriak. Mamanya angkat pedang. Wah, saudara, itu bahasa roh padahal tempatnya jauh. Saudara, dan mamanya bilang, "Taruh di telinganya." Dan dia teriak, tiba-tiba anak ini bangun. Bam. Saudara, ketidaktaatan sekecil apapun itu merusak. Itu merusak. Saya berdoa kita sangat ngerti. Saudara, dan ini ada di depan mata kita. Saya berdoa hari-hari ini, baik yang tinggal maupun yang berangkat. Ini enggak main-main. Ini sangat-sangat serius. Saya berdoa kita sangat ngerti ya, apa yang kita hadapi. Mari kita teruskan. Saudara, dan kemudian tanggal 21 Agustus. Tolong, next. Saudara, 21 Agustus kegelapan. Saudara, itu dalam 1 hari. Saudara, bulan dan matahari di Amerika gelap. Saudara, matahari itu selalu bicara tentang pemimpin. Bulan itu selalu bicara tentang anak-anak Tuhan yang sudah ada di pelayanan. Dan itu tiba-tiba gelap. Bam. Saudara, hari-hari ini saya nggak tahu. Tapi sebelum saudara berangkat, cek apakah ada yang gelap dalam hidupmu. Atau saudara sudah shine, sudah bersinar. Saudara, yang gelap itu bisa kemarahan. Yang gelap itu bisa kecewa. Saudara, saya tidak tahu beberapa pemimpin sudah dengar belum apa yang dialami Pak Jo. Saudara, Pak Jo, saudara barusan ini, dia di hotel. Tiba-tiba saudara, dia lihat makhluk hitam. Dan itu meremas jantungnya. Saudara, begitu dia diremas jantungnya, saudara, dia sempat lari dan tiduran. Dan kemudian dia sudah keluar dari badannya. Di jam yang sama istrinya, saudara. Saudara lihat Pak Jo mati-mati. Dan istrinya doa nangis, saudara. Saudara, dan Pak Jo naik ketemu Tuhan di surga.
Dan Tuhan bilang, nak, kamu belum menyelesaikan semua destinimu. Tapi kenapa iblis bisa cengkeram jantungmu? Karena engkau kecewa. Kau kecewa dengan banyak hal. Engkau tidak mengerti yang Tuhan mau. Engkau tidak mengerti kenapa dibiarkan terjadi. Engkau tidak mengerti apa yang pemimpin buat. Dan kau kecewa. Tuhan bilang setelah itu satu langkah lagi engkau nyimpen marah di dalam. Saudara untung. Di situ dia lihat Pak Yusak dan Pak Agung. Dan Pak Yusak sama Pak Agung bilang begini, Jo, menghadap Bapak, kita temenin. Minta kesempatan balik. Minta kesempatan balik. Saudara, dan kemudian dia menghadap Bapak. Pak Yusak dan Pak Agung juga merangkak dan semua minta Tuhan. Dia dengar Yesus nangis dan bilang, Tuhan kasih kesempatan. Bapak kasih kesempatan. Dan kemudian saudara, Pak Jo, Tuhan bilang, oke, aku kasih kesempatan. Dan dia balik. Saudara, kenapa bisa kena serang? Tuhan jelas bilang, ada titik kegelapan. Dan itu jadi celah. Jadi celah. Saudara, sekali lagi sebelum saudara berangkat, maupun saudara yang di sini, saudara jangan bilang gini, saya nggak berangkat, aman. Enggak. Karena kita ini satu tubuh, betul? Jadi yang berangkat maupun yang tidak berangkat harus saling topang. Saya berdoa saudara sungguh-sungguh cek. Ada kegelapan nggak di dalam? Karena itu sangat bahaya. Kita lihat selanjutnya. Saudara, kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang akan nanti saudara sungguh-sungguh hadapi. Saudara, di depan mata saudara. Saudara, 23 September 2017. Bayangin ya. Saudara, ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Saudara, jadi tidak ada penundaan lagi dan tidak ada kesempatan yang lain. Karena ini cuma terjadi, bisa terjadi 7000 tahun. Jadi saudara, ini saudara akan lihat. Saudara mungkin berkata, Bu, apa sih yang disebut Virgo? Apa sih yang disebut ya Leo? Saudara, kalau saudara lihat tuh misalnya nih ya, Leo. Itu ada bintang kecil-kecil. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 selanjutnya lah. Ya, 1. Saudara bisa bilang ini, apa itu Leo? Itu mah segitiga kayak tikus misalnya begitu ya. Tapi enggak peduli saudara pendapatnya apa. Seluruh dunia sudah sepakat bahwa rasi itu, titik-titik itu dihubungkan dan disebut apa? Leo misalnya. Nah saudara, ini yang seluruh dunia sudah sepakat. Saudara, tiba-tiba bentuknya seperti ini. Yang disebut titik-titik, saudara, rasi Virgo, atau artinya perempuan. Saudara, di bawahnya ada bulan. Saudara, di atasnya jauh ada matahari. Dan di atas kepalanya ada 12 bintang. Nanti saudara, ya. Saudara, kalau yang ke Israel katanya sih, berdoalah untuk tidak, saudara ya, tidak berawan. Kalau tidak berawan, saudara exactly akan lihat seperti itu. Tapi titik-titik ya, jangan dianggap dilihatnya ada perempuannya ya. Ya, nanti yang saudara lihat itu kayak begini titiknya loh ya. Titiknya yang saudara lihat. Titik-titik itu adalah Virgo, dan di atasnya yang pertama yang persis di atasnya itu Leo. Itu melambangkan kepala kita, singa Yehuda. Saudara, dan kemudian
ini persoalannya. Saudara jauh yang saudara nanti nggak kelihatan. Atau mungkin kelihatan. Saudara adalah titik merah 2. Dan itu yang disebut naga merah. Saudara, kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat selanjutnya. Next. Nah, saudara, kalau saudara ya digambarkan secara gampang seperti ini. Saudara, ada perempuan sedang mengandung. Saudara, dan kemudian dikatakan sakit. Dia berteriak, saudara. Sakit. Karena dia mau push on untuk melahirkan. Saudara, dan inilah salah satu yang kita mau buat. Saudara, di Heaven Bearer, saudara yang ikut, kita mau teriak sama-sama. Sampai lahir sebuah generasi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, dan perempuan ini lambang mempelai. Inilah lambang daripada gereja Tuhan. Persoalannya, apakah saudara sudah mengandung? Dan apakah saudara hari-hari ini bisa berteriak sepenuh hati? Saudara, saya tahu ada banyak orang bilang ngandung apa? Saudara mengandung visi dari Tuhan. Kalau saudara yang pergi tapi tidak punya visi, waduh, itu masalah. Karena saudara yang pergi harus ngandung visi. Saudara ngandung apa lagi? Janji Tuhan. Saudara ngandung apa lagi? Destiny. Dan saudara yang di Indonesia, saya di Indonesia, saya hari-hari ini juga ngandung lawatan. Saya bilang, Tuhan, saya mau itu. Dan saya kandung itu. Kalau saudara tahu artinya mengandung, saudara artinya adalah semua yang saudara makan. Itu menentukan anak itu. Nah, saya, saudara, pernah bersalah. Kenapa? Pada waktu saya hamil Joshua, saya itu hobi sekali, tidak tahu kenapa, nyidamnya itu terasi. Sama saudara, sambal terasi, sama yang namanya ikan asin. Saudara, itu hampir nggak ada hari tanpa saya nyidam, saudara, ikan teri. Atau saudara, kalau Bu Nani tahu, belenyek, saudara ya. Saudara, saya tuh bisa, enggak tahu waktu saya ngandung Joshua, tiap hari carinya apa? Belenyek, saudara. Sama apa? Sambal terasi. Saudara, dan itu bayangin 9 bulan. Bau Indomie pengen muntah. Bau yang bule keju pengen muntah. Tapi aneh, bau terasi, saudara. Lapar. Saya bilang, ini kenapa ya? Saudara, akhirnya saya makan itu setiap hari tanpa merasa bersalah. Saudara, dan pada waktu saudara waktunya mengandung, anak ini sebenarnya sudah tidak bernafas. Waktu anak ini dikeluarkan, saudara, dan seluruh tubuhnya, saudara, itu keracunan. Seluruh badannya bersisik. Saudara, di dalamnya, saudara ya, keracunan. Sampai dokter sedot semuanya. Dan kemudian saudara, wah pokoknya. Dan dia lihat air ketuban saya itu hijau, racun. Saudara tahu isinya air ketuban saya apa? Terasi. Saudara, dan dokter bilang, pokoknya ya, kemanapun kamu pergi, yang suka terasi bilangin, ngandung gak boleh makan terasi. Karena itu meracuni. Saudara, dan Joshua enggak sesimpel itu sembuh. Saudara, sampai 8 tahun mengalami masalah kulit, masalah pencernaan, sampai kurus sekali. Dan kalau saudara tahu, sampai hari ini
Saudara sampai hari ini, saudara kalau dia makan salah dikit, buang-buang air. Saudara kalau keringetan gak mandi, langsung. Dan saudara itu akibat dari apa? Mamanya salah. Makan 9 bulan, belenyek. Kalau saudara yang ngerti itu teri, saudara ya dikepel-kepel. Dan saudara sambal terasi. Saudara saat engkau mengandung, anak itu jadi seperti apa? Tergantung kau. Hari-hari ini kau sedang mengandung. Dan apakah engkau isi hidupmu itu sama firman? Engkau isi dengan janji Allah? Atau hari-hari ini engkau sedang sibuk untuk saudara yang nonton TV? Saudara pikiranmu terus duit. Saudara kemudian kau terus saudara ya mungkin ngomong gosip. Itu menentukan. Jangan racuni. Karena hari-hari ini engkau sedang mengandung. Saudara, tetapi setelah itu kalau saudara yang tahu melahirkan normal, ya, nggak ada orang melahirkan gini. Kipas-kipas anaknya keluar, nggak ada kan? Saudara kalaupun yang operasi ya, saudara tetap tegang. Saudara tapi sesudahnya, jalan aja susah yang operasi. Saudara tapi saya melahirkan komplit, jadi saya tahu dua-duanya. Anak saya 3, 2 saudara saya lahirin normal, 1 saya melahirkan operasi. Saudara dan yang normal nih ya, push on, dokternya kan ngomongnya begini, tekan, dorong, udah, belum. Kalau boleh marah nih, kalau boleh marah ngomong gini, udah. Tapi kan saudara ya, kalau saudara saya ini, karena di Mannheim kan saya punya banyak anak buah dan anak angkat. Saudara, jadi saya ini sering nungguin saudara. Kalau saudara, saya bahkan sebelum saya ngandung sendiri, saya sering nungguin. Saudara, kalau saudara tahu zaman dulu ya, sadis saudara. Saudara itu kalau buat dorong karena mamahnya udah lemes, susternya itu bisa duduk di sininya dan didorong saudara ya. Saudara, karena mamanya udah lemes, puson. Saya masih ingat saudara, pada waktu saya nungguin Bu Ella. Saudara, Bu Ella disuruh bos, dia bilang tidak ada tenaga, udah capek. Dokter langsung suntik kiri, suntik kanan. Bu Ella kan galak ngomong gini, disuntik tambah sakit tau nggak? Dokter yang nggak peduli saudara ya. Saudara, kenapa? Karena kita harus punya tenaga cukup untuk bisa dorong, push on. Seberapa engkau hari-hari ini ngotot, seberapa engkau bisa mendorong, seberapa engkau bisa cerit, seberapa engkau berkata, Tuhan, aku mau engkau, aku mau yang ilahi. Saya tahu, saudara, orang-orang Sion itu halus, saya tahu. Saudara, tapi saya mau berkata, tidak ada anak lahir yang halus. Enggak ada saudara. Dan ayatnya berkata, perempuan itu berteriak. Betul? Cek, teriak. Dan hari ini saya berkata, engkau yang mau berangkat. Dan engkau yang di sini mempelai. Ya, berteriak. Tadi nyanyi itu belum teriak, belum. Kalau semua saudara teriak, gemanya akan berbeda. Naik ke atas akan berbeda. Saudara 23 dan hari-hari ini juga di heaven better. Saudara tidak bisa melahirkan tanpa teriak. Tanpa setiap selmu teriak menginginkan Tuhan. Tanpa setiap selmu berkata, Tuhan, kalau enggak engkau, aku mati. Saudara, Pensacola
Melahirkan ada anak sekolah minggu teriak-teriak bilang, Tuhan mau lawatan, lawatan, lawatan. Seberapa saudara mau melahirkan lawatan, melahirkan destiny? Ayatnya jelas bilang teriak. Saudara, dan dikatakan, nanti saudara baca sendiri ya, Wahyu 12. Saudara, tiba-tiba muncul naga merah. Saudara, kalau saudara beruntung, saudara akan lihat sinar merah. Saudara dan saudara bilang, itu apa? Saudara, dalam kenyataannya itu sebuah planet yang besarnya 7 kali dari matahari. Dan ini sedikit fisika. Kalau ini planet bumi, matahari udah gede, saudara ya, tiba-tiba ada planet yang dekat, maka semua akan tertarik gravitasinya, karena dia 7 kali besarnya dari matahari. Efeknya apa? Saudara, akan ada gempa bumi, akan ada gunung meletus, akan ada tanah tiba-tiba bolong, akan ada tsunami. Dan itulah yang saudara harus tahan di roh, supaya naga itu atau planet X itu atau planet Nibiru apapun namanya lah, tidak mendekat, tidak mendekat dalam jarak yang membahayakan bumi. Dan saudara berkata, Bu, ini hubungannya apa? Di Talmud dan di Alkitab lain dijelaskan, planet itulah tempat Lucifer ditawan. Karena itu, apakah kebetulan kalau orang dunia yang tidak tahu menyebutnya Hawa Lucifer? Tidak. Kalau selama ini Lucifer tidak boleh, belum boleh ke bumi, dan ini pun belum boleh, baru boleh mendekat. Tapi saudara bisa bayangkan sekarang yang belum boleh aja udah kayak begini. Orang sudah sangat jahat. Kalau saudara pernah tahu apa yang terjadi saudara ya di Afrika, saudara pernah tahu apa yang namanya ISIS, saudara kan berkata, wah, saudara itu benar-benar kena roh. Saudara itu bisa perempuan diperkosa berkali-kali. Saudara, kalau mereka masuk ke satu daerah, saudara, maka mereka yang Kristen ya, mereka habisi. Caranya apa? Tangan saudara itu semua dipotong. Telapak tangan ini semua dipotong. Kaki dipotong. Tapi mereka tidak mau tembak, tidak mau matiin. Saudara, mereka bilang sayang pelurunya. Jadi dibacok, dipas tangan di sini dan di kaki. Saudara bisa tahu akibatnya. Orang gak bisa berdiri tanpa telapak kaki. Orang gak bisa makan. Saudara, dan itu membuat kematian mengerikan. Saudara, dan mereka tidak pernah berhenti sampai di situ. Supaya ya, mereka tidak bisa balas dendam. Itu caranya. Karena mereka tidak akan bisa untuk pegang senjata lagi. Jadi mulai dari bayi sampai orang dewasa, kalau mereka serbu satu desa, mereka buat itu. Dan supaya perempuannya tidak bisa melahirkan lagi, maka mereka ambil senapan dan mereka masukkan dari bawah. Maka rahim mereka dan sel telur itu akan pecah. Dan itu mereka lakukan hampir, saudara, separuh Afrika. Saudara pikir itu normal? Enggak. Saudara, itu baru tiupan jarak jauh. Dan
ini kalau tiupan itu makin mendekat, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi kalau saudara berkata saya ke Israel atau kita yang di sini tenang-tenang saja, saudara salah besar. Kita menghadapi mati dan hidup. Saudara, yang namanya chips itu sudah diperlakukan hampir di semua tempat. Amerika, Eropa sudah mulai pakai. Indonesia sudah tanda tangan. Kalau kita tidak tahan 2020, semua paspor akan diganti chips. Ini di depan mata. Saudara, India hari ini 80% saudara uang cash sudah ditarik. Ini nggak main-main. Ini di depan mata. Ini di depan mata. Saudara, persoalannya seberapa saudara yang pergi mengerti. Ini soal mati dan hidup. Dan soal kita yang di sini bersama-sama berdoa. Ini soal mati dan hidup. Saya berdoa saudara ngerti. Tapi di roh itu nggak cukup sampai di situ. Saudara-saudara lihat tadi gambarnya. Saudara dikatakan bahwa ekornya itu menarik. Saudara, dan pada waktu planet X ini jalan, karena dia lebih besar dari matahari, bintang-bintang itu semua ketarik. Dan saudara, itu bintang-bintang itu diterbarkan lagi. Kalau dia menjauh, bintang-bintangnya jatuh. Dan itu kalau disebar masuk ke bumi, itu akan mengacaukan atmosfer, membuat lubang di atmosfer. Saudara, itu akan membuat sekali lagi perubahan cuaca ekstrim, sampai tidak ada makanan, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Itu kondisinya. Tapi ini bicara soal yang ilahi juga. Saudara, setiap kita ini adalah bintang-bintang. Saudara, dan kita tahu hari-hari ini, saudara, berapa banyak bintang yang jatuh. Saudara, kita tidak bisa menghakimi, kita harus nangis dan berdoa. Saudara, saya nangis sedih lihat Kong Hee hari ini ada di penjara. Saudara, saya nangis lihat Israel Houston yang bikin lagu You Are Alpha and Omega jatuh. Saudara, saya bisa sebut ribuan bintang yang diseret jatuh. Dan hari ini saya berkata, seberapa engkau doa, seberapa engkau berkata, Tuhan, 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 jamin aku di lembah penentuan. Seberapa saudara sadar, cek and recheck siapa dirimu. Saudara, dan engkau sungguh-sungguh berkata, selidiki aku. Ayatnya berkata, Petrus, iblis minta menamping engkau. Jadi saudara, suka tidak suka, iblis minta. Dan keadilan Tuhan tidak berkata, tidak bisa. Semua bintang harus dites, diuji. Seperti kalau kalian mau naik kelas, harus. Persoalannya apakah kalian siap? Persoalannya apakah kita siap? Persoalannya apakah kita belajar? Sehingga pada waktu tes itu datang, kita tidak berjatuhan. Saudara, dan kemudian dikatakan, bintang-bintang itu melempar. Di dalam Yudas dikatakan, bintang-bintang itu ditarik keluar dari destiny-nya. Cukup
geser dikit, kelak. Hati saya seringkali berkata, bagaimana saudara kita bisa tetap di track kalau kita bahkan tidak tahu destiny kita. Banyak orang sampai hari ini patrak yang tetap tidak tahu destiny-nya. Dan kalau saudara baca Yudas, dia ngomong khusus kitab Yudas tentang destiny, tentang bintang. Dikatakan bintang yang tidak pernah tahu destiny-nya tinggal digeser. Dan dia akan masuk black hole atau yang namanya kegelapan. Kalau saudara baca lagi maka saudara tahu itu yang Yesus katakan. Matius 7. Mereka berkata ini bintang-bintang jejer di hadapan Tuhan. Saudara dan mereka semua bilang, Tuhan aku sudah melayani loh. Aku sudah bayar perpuluhan. Aku sudah ikut kebaktian. Dan Tuhan bilang dengan air mata, aku terpaksa ngomong terus terang. Enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Dalam bahasa aslinya dikatakan orang-orang yang tidak pernah kenal Tuhan, sekalipun di dalam pelayanan, tak pernah kenal hatinya, tak pernah kenal dirinya sendiri, dan tak pernah kenal destiny-nya. Saudara yang mau pergi dan saudara yang tinggal, kita face to face menghadapi masa ini. Dan seberapa saudara mengerti? Matius pasal 7. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah
kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius pasal 8. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerti, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.